Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Silsilatul Azizah dan rekan saya Vicky Ahlan Romdani dan Widya Ningsih N. Arba. Kami akan menjelaskan materi mengenai alat optik. Pengertian alat optik yaitu kata optik berasal dari bahasa Latin yang artinya tampilan. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya serta interaksi cahaya dengan materi. Alat optik adalah alat yang berupa benda bening yang digunakan untuk menghasilkan bayangan melalui pemantulan atau pembiasan cahaya. Macam-macam alat optik. Yang pertama, mata. Mata merupakan salah satu alat optik yang terdiri dari lensa mata yang dilengkapi oleh diafragma dan retina yang terdapat pada makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Maksudnya, akan menyempit apabila cahaya yang masuk terlalu besar dan akan melebar apabila cahaya yang masuk terlalu kecil. Retina pada mata berfungsi sebagai layar penangkap bayangan yang dihasilkan oleh mata. Dengan begitu, agar suatu benda dapat dilihat oleh mata dengan jelas, maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa mata harus tepat pada retina. Karena pengaruh usia atau kelainan bentuk bola mata, maka titik dekat atau titik jauh mata berbeda-beda. Mata kita dapat melihat berbagai benda dari berbagai jarak jauh karena memiliki daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mengubah jarak fokus lensa mata agar benda yang dilihat tepat jatuh di retina. Mata memiliki titik dekat yang biasa dengan disebut punctum proximum, yaitu sebesar 25 cm, dan titik jauh atau punctum remotum dengan jarak tak hingga. Kelainan pada mata yang dapat terjadi biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kelainan pada mata ataupun faktor usia. Kelainan yang biasanya terjadi pada mata yaitu ada mata presbiopi, mata miopi, dan mata hipermetropi. Cacat mata presbiopi atau mata tua yaitu kondisi di mana mata kehilangan kemampuan fokus secara bertahap untuk melihat objek jarak dekat. Mata ini tidak dapat melihat jarak titik dekat kurang dari 25 cm dan tidak juga dapat melihat jarak yang terlalu jauh. Jenis mata ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Selanjutnya, mata miopi atau disebut dengan rabun jauh, di mana mata ini tidak dapat melihat benda dengan jarak yang jauh. Mata jenis rabun jauh ini hanya dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas, yang memiliki titik dekat kurang dari 25 cm. Cacat mata miopi atau rabun jauh disebabkan oleh bola mata yang terlalu lonjong sehingga bayangan jatuh di depan retina. Akibatnya, benda yang dilihat nampak kabur. Cacat mata miopi atau rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Selanjutnya, cacat mata hipermetropi atau disebut dengan rabun dekat. Pada rabun dekat ini, mata tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas, memiliki titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh tak hingga. Cacat mata hipermetropi disebabkan oleh bola mata yang terlalu memipih sehingga bayangan jatuh tepat di belakang retina. Akibatnya, benda yang dilihat tampak kabur. Cacat mata hipermetropi ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Selanjutnya, cacat mata astigmatisma atau disebut dengan silinder. Cacat mata yang membuat benda dengan titik terlihat seperti garis yang kabur. Astigmatisma ini
disebabkan oleh bola mata yang tidak membentuk bola sempurna, melainkan silinder. Cat mata ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa silindris. Faktor umum yang dapat meningkatkan astigmatisme yaitu yang pertama genetik, yang kedua riwayat jaringan parut atau penipisan pada kornea, yang ketiga riwayat rabun jauh atau rabun dekat yang terlalu parah. Alat optik selanjutnya yaitu lup atau kaca pembesar. Lup merupakan lensa cembung yang berfungsi untuk melihat benda yang berukuran kecil sehingga tampak menjadi lebih besar. Alat ini dipergunakan untuk mengamati benda dengan lebih teliti. Biasanya orang berusaha memperbesar bayangan tajam yang terbentuk di retina dengan mendekatkan benda itu pada mata. Semakin dekat benda itu dengan mata, maka semakin besar bayangan tajam yang terbentuk di retina. Sebuah benda bisa terlihat besar dan kecil di mata kita tergantung pada sudut yang dibentuk benda itu ke mata kita. Objek benda jika semakin dekat dengan mata kita, sudutnya akan semakin besar. Tapi jika semakin jauh, tentunya sudutnya akan semakin kecil. Itulah sebabnya benda-benda yang kecil, kalau kita lihat pada jarak dekat, misalkan telunjuk, apabila didekatkan ke mata, itu bisa menutupi mobil yang ada di depan kita. Karena sudut yang dibentuknya itu lebih besar, sedangkan mobil yang lebih jauh, itu sudutnya lebih kecil. Ketika kita melihat menggunakan lup, kita meletakkan benda atau objek lebih dekat dengan titik fokus lup tersebut, sehingga akan mengakibatkan lensa lup itu membentuk bayangan yang lebih besar. Perbesaran ini disebut dengan perbesaran angular. Perbesaran angular ini adalah perbandingan antara sudut yang dibentuk oleh objek ketika memakai lup dengan sudut yang dibentuk oleh objek yang ditempatkan di titik dekat mata tanpa menggunakan lup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga adalah kamera. Kamera merupakan alat optik yang berguna untuk menghasilkan gambar melalui proses fotografi, yaitu proses menghasilkan gambar dengan cahaya dalam film. Pada kamera terdapat sebuah lensa cembung untuk membiaskan sinar dari benda hingga bayangan yang jatuh di film sebagai layar. Benda yang akan dipotret ditempatkan pada jarak yang lebih besar daripada 2f atau 2 kali jarak titik api di depan lensa. Hal ini dimaksud bahwa bayangan akan jatuh antara f dan 2f yang memiliki sifat diperkecil, nyata, dan terbalik. Kamera adalah salah satu aplikasi dari lensa. Kamera menggunakan lensa cembung untuk membentuk suatu bayangan. Sebenarnya sistem kerja kamera meniru organ mata dan memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi yang sama dengan mata. Berikut adalah kesamaan antara mata dan kamera beserta fungsinya. Yang pertama adalah pada mata adalah lensa. Dalam kamera juga disebut lensa yang berfungsi untuk membiaskan cahaya, yang di sini adalah lensa cembung. Kemudian bagian pada mata yaitu iris, sedangkan pada kamera disebut dengan diafragma yang berfungsi untuk mengatur besar pupil atau apatur. Yang ketiga pada mata disebut dengan pupil, sedangkan dalam kamera disebut dengan apatur yang berfungsi untuk lubang tempat masuknya cahaya. Kemudian yang terakhir adalah retina. Dalam kamera disebut dengan film yang berfungsi untuk tempat terbentuknya cahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah kamera bekerja dengan membiaskan cahaya yang dipantulkan benda di depannya. Pembiasan itu akan masuk dan sampai kepada film di kamera. Agar bayangan bisa sampai pada film kamera dengan baik, maka kamera mengatur dengan dua cara, yaitu yang pertama bukaan apertur atau banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Kemudian yang kedua adalah jarak lensa cembung ke film. Biasanya kita katakan
mengatur kamera. Bayangan yang dihasilkan oleh kamera selalu nyata, terbalik, dan diperkecil. Apabila mata melihat benda, sinar dari benda yang masuk ke mata dibiaskan oleh lensa mata, bayangan jatuh di layar mata atau retina. Pelat film berupa seluloid. Pelat itu dilapisi gerak bromide dan sangat peka terhadap cahaya. Apabila bayangan objek mengenai pelat film akan tercetak sebagai gambar negatif. Setelah proses pencucian, film dapat dicetak sebagai gambar positif pada kertas foto. Kemudian yang keempat adalah mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil atau mikro, misalnya bakteri ataupun kuman. Mikroskop adalah alat optik yang diperlukan oleh manusia untuk perbesarannya lebih besar daripada yang dapat kita peroleh dengan menggunakan kaca pembesar sederhana atau lensa pembesar sederhana. Kemudian sebuah mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif mengarah ke benda atau objek yang diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang berada di dekat mata pengamat. Benda yang akan diamati dengan mikroskop ditempatkan di ruang 2 di depan lensa objektif dengan cara mengatur jarak antara lensa objektif dan benda yang akan diamati sehingga bayangan terletak di ruang 3 lensa objektif. Jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif. Kemudian berikut adalah perbesaran total mikroskop yang dapat dirumuskan dengan M total sama dengan MOB kali MOK, di mana MOB merupakan perbesaran lensa objektif, sedangkan MOK adalah perbesaran lensa okuler. Sedangkan untuk perbesaran lensa objektif dapat dicari dengan rumus MOB sama dengan S aksen OB per SOB. S aksen OB merupakan jarak bayangan dan SOB merupakan jarak benda. Untuk perbesaran lensa okuler dengan mata tanpa akomodasi dapat dicari dengan rumus MOK sama dengan S aksen OB per SOB kali SN per FOK, di mana SN merupakan titik dekat mata yang biasanya berkisar antara 25 cm sampai 30 cm, sedangkan FOK merupakan jarak fokus lensa okuler. Kemudian untuk mata berakomodasi secara maksimum, perbesarannya dapat dicari dengan MOK sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK plus 1. Kemudian panjang mikroskop dirumuskan dengan D sama dengan S aksen OB plus SOK, di mana SOK merupakan jarak objek lensa okuler. Berdasarkan atas sumber cahayanya, mikroskop terbagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya atau optik dan juga mikroskop elektron. Mikroskop optik atau cahaya merupakan mikroskop yang menggunakan lensa dari gelas dan cahaya matahari atau lampu sebagai sumber penyinaran. Dalam mikroskop cahaya atau light mikroskop, cahaya tampak diteruskan melalui spesimen dan kemudian melalui lensa kaca. Lensa ini merefraksi atau membengkokkan cahaya sedemikian rupa sehingga citra spesimen diperbesar ketika diproyeksikan ke mata. Mikroskop cahaya dapat memperbesar secara efektif sekitar 1000 kali dari ukuran asli. Mikroskop optik terdiri atas dua, yaitu mikroskop biologi dan juga mikroskop stereo. Mikroskop biologi digunakan untuk pengamatan benda tipis transparan. Objektif yang paling kuat pada mikroskop optik 1000 disebut mikroskop
emersi karena penggunaannya harus dengan minyak emersi dan cara memakainya dengan khusus pula. Mikroskop stereo digunakan untuk pengamatan benda-benda yang tidak terlalu besar, transparan atau tidak. Penyinarannya dapat diatur dari atas maupun dari bawah dengan sinar alam atau lampu. Memiliki 2 buah objektif dan 2 buah okuler, sehingga diperoleh bayangan 3 dimensi dengan pengamatan 2 belah mata. Kekuatan pembesaran tidak terlalu kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron dibagi menjadi 2, yaitu mikroskop elektron payar dan mikroskop elektron transmisi. Mikroskop elektron payar atau scanning electron microscope (SEM) khususnya berguna untuk penelitian terperinci mengenai permukaan spesimen. Berkas elektron memindai permukaan sampel yang biasanya dilapisi selapis tipis emas. Kemudian yang kedua adalah mikroskop elektron transmisi atau transmission electron microscope atau TEM, digunakan untuk mempelajari ultrastruktur internal sel. Yang kelima, teleskop. Teleskop atau teropong adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda di bumi atau di luar angkasa agar tampak lebih jelas dan dekat. Teleskop digunakan untuk memandang benda-benda besar dalam jarak jauh. Berdasarkan susunan optiknya, teropong dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama teleskop bias atau teleskop lensa. Teleskop lensa adalah teleskop yang tersusun optiknya semuanya menggunakan lensa. Teleskop lensa ada 4, yaitu teleskop bintang atau astronomi, teleskop bumi, teleskop panggung, dan teleskop prisma atau binokuler. Yang kedua, teleskop pantul atau cermin. Teleskop cermin adalah teleskop yang susunan optiknya ada yang menggunakan cermin dan ada yang menggunakan lensa. Teleskop pantul ada 3, yaitu teleskop Newtonian, teleskop Gregorian, dan teleskop Cassegrain. Yang keenam, periskop. Periskop adalah sejenis teropong yang biasanya terdapat pada kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop hampir sama dengan teropong prisma, yaitu mempunyai 2 buah lensa cembung dan sepasang prisma. Akan tetapi, perbedaannya pada periskop, cahaya hanya mengalami 2 kali pemantulan sempurna. Sebuah periskop yang paling sederhana memiliki 2 cermin. Yang satu terletak di ujung atas atau berfungsi sebagai mata pengintipnya. Yang lainnya terletak di dasar periskop. Cahaya yang terkumpul di cermin atas kemudian diarahkan menuju cermin di dasar periskop, sehingga nakoda kapal dapat melihat bayangan benda yang ada di depan periskop di atas permukaan laut. Seiring perkembangan teknologi, periskop kapal selam pun mengalami banyak penyempurnaan. Panjang periskop biasanya bisa mencapai 18 meter, sehingga cermin tidak digunakan untuk mengumpulkan cahaya dari permukaan laut. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.